Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana u'idu maratan thaniyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Insyaallah kullukum bil khair. Semua teman-teman yang lihat video ini semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilindungi olehnya dimanapun kita berada. Sahabat-sahabat semuanya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Awalan hayya nasrullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an naltaqi ma'a kana bihadhihi video atau bihadha video. Thaniyan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini adanya saya di sini, saya akan menjelaskan hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan siapa saja yang dapat melaksanakan puasa tersebut. Tidak terasa bulan Ramadan sebentar lagi datang kepada kita semuanya. Bagi orang-orang Islam harus senang dengan datangnya bulan Ramadan, karena man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzam. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah, maka dia dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang telah berlalu. Subhanallah. Dan juga di bulan Ramadan ada yang namanya malam Lailatul Qadar, adalah malam 1000 bulan. Maka dari itu sudah sepantasnya kita sebagai orang muslim, sebagai orang Islam harus mengetahui apa saja yang dapat membatalkan puasa dan siapa yang wajib melaksanakan puasa tersebut. Teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, hal yang dapat membatalkan puasa adalah dengan makan sengaja, makan dan minum disengaja. Ini adalah hal yang dapat membatalkan puasa, yang mana kita dianjurkan dalam berpuasa, karena puasa sendiri artinya menahan haus dan lapar dan lain sebagainya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Di dalam Al-Quran dikatakan, surat Al-Baqarah ayat 187 yang mengatakan, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang hitam terlihat seperti benang putih, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasamu hingga terbenamnya matahari atau hingga malam. Ada hadis yang mengatakan ada fajar yang dibolehkan untuk kita makan, dan ada juga fajar yang mengharamkan kita makan dan membolehkan kita untuk sholat. Dan apabila ada yang bertanya, jika kita lupa kemudian kita makan atau minum, sesungguhnya kita boleh untuk melanjutkan puasa tersebut, karena Allah di sana memberikan kita makan dan minum itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa lupa ketika puasa lalu dia makan dan minum, dia diperbolehkan untuk melanjutkan puasa tersebut. Ini kurang lebih inti dari hadis tersebut adalah kita dibolehkan untuk melanjutkan puasa dengan satu syarat, yaitu kita lupa bahwa kita sedang puasa kemudian kita makan dan minum. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hal yang kedua adalah sengaja muntah atau mengeluarkan apa yang ada di dalam diri kita, itu adalah membatalkan puasa. Dan jika ada yang bertanya, bagaimana jika seorang tersebut dia sedang berpergian kemudian dia muntah tidak sengaja, dia boleh untuk melanjutkan puasanya, dan dia tidak diwajibkan untuk membatalkan puasanya ataupun mengganti puasanya di lain hari. Ada hadis Nabi mengatakan, jika seorang tersebut tidak sengaja muntah, itu diperbolehkan untuk melanjutkan puasanya. Jika dia sengaja, dia wajib untuk mengqadha atau mengganti puasanya tersebut.
Terus yang ketiga, hal yang dapat membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang atau organ tubuh kita, seperti masukkan hidung ke tangan dan juga masukkan tangan ke telinga dan lain sebagainya. Dan kita seperti kita berobat, bersuntik, itu dapat membatalkan puasa. Nah, jadi jika kita tidak sengaja, kita boleh untuk melanjutkan puasa tersebut. Jika kita dengan sengaja, puasa kita harus diganti dengan hari yang lain. Yang keempat adalah keluar darah haid atau nifas. Jika dia sedang berpuasa kemudian di siang hari keluar darah, maka dia puasanya batal dan boleh mengganti ke hari yang lain. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah jika wanita mendapatkan haid atau nifas, dia tidak diperbolehkan untuk sholat dan berpuasa? Hadis muttafaqun alaih. Lantas masuk yang tema yang kedua, siapa saja yang diperbolehkan tidak puasa? Yang pertama, orang yang sakit. Orang yang sakit di sini tidak boleh berpuasa. Karena mengapa? Karena ditakutkan jika dia melaksanakan puasa datang mudarat atau keburukan lain yang akan menimpanya. Dan jika dia sakit, dia harus menggantikan puasanya di lain hari, atau orang tua membayar fidyah. Untuk kejelasan fidyah mungkin kita akan bahas di sesi yang lain. Mungkin sekarang kita akan membahas siapa saja yang tidak boleh melakukan puasa. Yang pertama, jika orang itu sedang sakit. Yang kedua adalah musafir. Musafir di sini orang yang sedang bersafar. Dia berpergi kemudian dia sakit atau tidak kuat untuk melakukan puasa, dia boleh membatalkan puasanya dan diganti dengan hari yang lain. Ada dalil Al-Quran yang mengatakan dia boleh untuk menggantinya di hari yang lain jika dia sakit ataupun jika dia sedang bersafar. Yang ketiga adalah orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Siapa di sini? Adalah orang-orang yang sudah tua renta, mereka tidak kuat lagi untuk berpuasa, maka mereka tidak diperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Jadi mereka di sini hanya mengganti atau membayar fidyah dan lain sebagainya. Yang keempat adalah orang yang tidak boleh melaksanakan puasa, yaitu orang yang sedang hamil ataupun orang yang sedang menyusui. Mereka adalah orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk puasa. Karena mengapa? Karena dapat membahayakan diri mereka. Jika ada yang bertanya mengapa orang yang menyusui atau ibu hamil tidak boleh melaksanakan puasa, karena itu dapat membahayakan mereka dan dapat membahayakan diri mereka dan membahayakan orang yang dikandungnya atau orang yang disusuinya. Karena mengapa? Karena orang menyusui membutuhkan energi yang banyak dan lain sebagainya. Lantas bagaimana hukumnya meninggalkan puasa ketika mereka menyusui dan hamil? Maka mereka harus menggantinya di lain hari sebelum datang bulan puasa di tahun yang akan datang. Dan yang terakhir, bagi mereka yang bekerja keras atau menggunakan fisiknya, seperti orang-orang yang bekerja untuk melemburkan besi dan lain sebagainya, sehingga mereka membutuhkan tenaga yang banyak, yang kuat. Jika mereka melaksanakan puasanya dengan pekerjaan fisik tersebut, maka dapat membahayakan diri mereka sendiri. Keputusan ini adalah dihasilkan dari perkumpulan ulama yang berfatwa bahwa boleh meninggalkan puasa, tapi dengan syarat mereka harus menggantikannya di lain hari. Alhamdulillah telah selesai juga materi yang disampaikan. Semoga dapat membantu. Apabila kurang dan lebih mohon maaf. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Silakan dipelajari lebih dalam lagi. Nanti materinya akan di-share di dalam video tersebut, ataupun di link deskripsi video tersebut ada materi yang akan disampaikan. Karena jika diuraikan satu persatu membuat video ini terlalu panjang, maka dari itu video ini hanya menguraikan poin-poin yang penting sehingga kalian mengetahui apa saja yang membatalkan puasa dan siapa saja yang dapat melaksanakan puasa tersebut. Akhirul kalam, astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.